Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Hidayat, NIM S 2019-2088 dari kelas H3, akan menyampaikan suatu materi tentang perkembangan hukum Islam pada masa tabi'in. Sebelumnya, saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas dari dosen sejarah perkembangan hukum Islam, yaitu tugas untuk UTS. Pada materi yang saya pilih, ini berkaitan dengan perkembangan hukum Islam pada masa tabi'in. Tabi'in ini adalah orang yang belajar ilmu agama dari pada sahabat, dan sahabat belajar agama langsung bertatap muka dengan Rasulullah SAW. Pada masa tabi'in ini terjadi perkembangan hukum Islam yang sangat kompleks menurut saya, karena di sana ada perbedaan pandangan mengenai ahlul hadis dan ahlul ra'i yang akan saya sampaikan pada menit-menit berikutnya. Sebenarnya perkembangan hukum Islam ini sudah ada semenjak masa Rasulullah SAW semasa hidupnya. Namun pada saat itu permasalahan-permasalahan yang ada itu langsung dijawab dan diselesaikan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Kemudian masa yang kedua perkembangan hukum Islam itu terjadi pada masa sahabat, di mana sahabat ini belajar agama dan bertemu langsung dengan Rasulullah. Namun sedikit perbedaan, karena masalah-masalah yang ada, yang baru, yang belum ada pada zaman Rasulullah ini akan diselesaikan dengan cara apa? Nah, mereka ini punya cara-cara tersendiri. Begitu pula dengan tabi'in, punya cara tersendiri dalam menyelesaikan hukum. Periode tabi'in ini terjadi pada tahun 132 Hijriah, di mana setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin selesai, yaitu pada masa dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi dan dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Namun perkembangan yang paling besar ini terjadi pada dinasti Umayyah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perkembangan hukum Islam pada masa tabi'in ini ada 3. Yang pertama adalah faktor perluasan wilayah. Pada saat perkembangan hukum Islam pada era tabi'in ini terjadi pada masa dinasti Umayyah, di mana dinasti Umayyah ini banyak terjadi perluasan wilayah yang dilakukan. Seperti halnya pada masa Khalid Al-Walid. Pada masa itu beliau sudah menaklukkan Andalusia, di mana pada saat itu mayoritas Islam tidak ada. Sangat mungkin perluasan wilayah ini menjadi salah satu faktor penyebab meluasnya atau berkembangnya ilmu-ilmu hukum Islam baru, karena memang kondisi yang ada di Andalusia itu berbeda dengan apa yang ada di Mekah misalnya. Orangnya, baik geografisnya, baik tradisinya, baik dan segala apapun itu pasti berbeda dengan apa yang ada di Mekah. Sehingga persoalan-persoalan yang ada di wilayah yang baru itu, yang tidak ada di Mekah, ini membutuhkan suatu hukum. Dan pada saat itu kan dinasti Umayyah yang menguasai, sehingga mau tidak mau orang di sana, orang yang wilayah baru ini meminta kepastian hukum
meminta kepastian hukum dari hukum Islam. Nah ini jadi perkembangan hukum Islam ini sangat mungkin terjadi. Yang kedua, perbedaan penggunaan ra'i. Ahlul hadis, ahlul ra'i. Apa itu ahlul ra'i? Apa itu ra'i? Ra'i ini adalah suatu jalan keluar untuk mencari Islam dengan mencari hukum Islam dengan menggunakan rasio, dengan menggunakan akal, namun tidak meninggalkan apa yang namanya Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, pada masa dinasti Umayyah ini banyak orang-orang yang menginginkan muamalah dan kehidupannya itu bersumber pada Al-Quran dan hadis, sehingga tidak jarang para pemuka-pemuka agama itu memberikan fatwa-fatwa kepada orang yang mencari kelurusan. Selanjutnya mengenai sumber-sumber hukum Islam yang digunakan oleh para tabi'in. Pada hakikatnya para tabi'in ini menggunakan cara-cara yang dilakukan oleh sahabat sebelumnya dalam istinbat al-ahkam, yaitu suatu permasalahan itu akan diselesaikan dengan dicari solusinya dalam Al-Quran, karena memang isi Al-Quran ini adalah suatu ketentuan yang umum. Kalau hal tersebut, persoalan tersebut tidak ada dalam Al-Quran, maka para tabi'in ini melakukan mencari jawaban dalam as-sunnah, hadis. Dan kalau mereka masih belum menemukan apa yang mereka keluhkan, mereka kembali pada saran-saran para sahabat. Jadi sumber hukum yang ada dalam masa tabi'in ini adalah, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah as-sunnah, yang ketiga adalah mazhab sahabi, yang keempat adalah ijma yang dilakukan oleh para tabi'in itu sendiri dalam menggali hukum, namun tidak lepas dari dasar-dasar atau kaidah-kaidah umum yang ada di atasnya.